الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan salat Isya berjamaah, salat tarawih berjamaah. Insyaallah sebentar lagi salat witir berjamaah pada malam Ramadan yang ke-18. 18 dan 17 berapa? 16 anak hari raya berapa? Malam 16 kalah. Tiap malam tarawih ya Tuhan. Malam ke-16. Separuh Ramadan sudah kita lewati. Tinggal lagi separuh Ramadan. Dan insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapat nilai ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ulun malam ini cukup bergembira. Alhamdulillah, al-muslimun, baik bapak-bapak, ibu-ibu, masih cukup penuh masjidnya, tidak ada beganal. Banyak masjid 65 beganal sudah, jamaahnya tinggal 1 saf, 2 saf. Aina tadhhabun, ujar Allah dalam Al-Quran. Kemana mereka pergi? Allah malam kita tidak tahu. Yang jelas jamaah mulai menurun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhir Ramadan justru mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya meningkatkan semangat. Belum katakan mengencangkan ikat pinggang, ada yang takut ikat pinggang Nabi yang beratnya. Itu maksud ya, meningkatkan semangat Rasulullah SAW. Di tengah sahabatnya yang banyak, Nabi bertanya, Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Maka Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar sahabat Nabi yang pertama, Ana ya Rasulullah, ulun puasa hari ini. Nabi bertanya lagi yang kedua, Wa man ittaba'a minkumul yawma janazah. Siapa hari ini yang sudah mengantarkan jenazah ke kubur? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ana ya Rasulullah, saya sudah antarkan jenazah ke kubur. Bertanya lagi Nabi yang ketiga, Wa man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang sudah berbagi kepada orang miskin hari ini, yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar lagi yang berkata, Ana ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi yang keempat, Wa man 'ada minkumul yawma maridah. Siapa hari ini yang sudah melayani orang sakit? Ana ya Rasulullah. Ulun melihat semua tertegun sahabat yang lain. Yang lain bukan tidak melakukan itu, tapi kan sempat. Kada sempat menjawab. Terdahulu Abu Bakar menjawabnya. Nak menjawab yang lain Abu Bakar. Kemudian Rasul bersabda di tengah keheningan para sahabat, Mani istama'na bimri'in adakhallahu al-jannah. Ada saya diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Siapa mengumpulkan 4 ibadah besar itu, maka Allah akan masukkan ke surga. Puasa, mengantarkan jenazah, memberi makan orang miskin, berbagi, dan melayani orang gaib. Bapak-bapak, inilah besarnya nilai ibadah itu. Dan para ulama hadis sepakat
Yang ditanya Nabi itu bukan puasa wajib. Man asbaha minkum shaiman. Siapa hari ini yang berpuasa? Bukan puasa wajib. Kalau sahabat kadang-kadang puasa wajibnya tuh pecah kadang-kadang. Nah, kada puasa kadang-kadang. Setiap puasa wajib semuanya mengerjakan. Artinya ini yang ditanya puasa sunnah. Maksud dulu, apalagi puasanya puasa wajib. Ini puasa sunnah. Puasa sunnah. Tingginya nilai puasa itu. Sehingga Rasulullah SAW katakan pada hari kiamat itu ada dua ibadah yang akan memberikan syafaat. Biasanya kita minta syafaat kepada siapa? Terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi. Tapi kada melakukan apa-apa, kada dapat. Berharap mendapat syafaat Nabi itu kerjakan. Apa di antaranya supaya dapat syafaat Nabi? Ujar Nabi, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Barang siapa berwudu kemudian dibagusakannya wudunya, kemudian dia membaca doa setelah berwudu. Apa doa setelah berwudu, Pak? Allahumma la masyukura. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan. Maaf, salah hadisnya. Azan. Siapa yang mendengar azan dan azan itu disautinya, apa yang dibaca oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Kemudian berdoa setelah azan. Menurut salah yang hadisnya di bawah. Berdoa setelah azan. Doa azan kan apa kita berdoa? Apa? Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmudan allazi wa'ata. Hadis dari Imam Bukhari sampai di situ. Tapi ada yang menuliskan innaka la tukhliful mi'ad, riwayatnya berbeda. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan allazi wa'ata sampai di situ. Dalam hadis yang lain membaca salawat sebelum membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Allah membaca doa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Orang yang berdoa itu akan mendapatkan syafaatku pada hari. Jadi mendapatkan syafaat Nabi, melakukan petunjuk Nabi. Banyak hal-hal yang lain yang Nabi katakan mendapatkan syafaat. Nah, adapun ibadah yang tadi kita jadi terangkan, yang akan memberikan syafaat lawan kita, datang menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah itu berkata, yaqulus shaum, berkata puasa. Puasa yang kita lakukan hari ini menghadap Allah Ta'ala. Apa kata puasa kita? Yaqulu ya Allah. Dia berkata, Tuhanku, mana'tahu ta'am wa syahawat bin nahar. Dia telah kutahan makan dan syahwat pada siang hari. Fasyafa'ni, maka izinkan hamba memberikan syafaat. Itu ujar siapa? Ujar puasa kita yang kita lakukan tadi. Izinkan hamba memberikan syafaat, karena dia telah menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri pada siang hari. Berikan syafaat. Yaqulul Quran, Al-Quran lagi berkata, Ayyurab mana'tahun naum bil-lail. Dia telah kutahan tidurnya pada malam hari. Bermalam-malam dia membaca Al-Quran. Fasyafa'ni fihi, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Ibadah yang tampil untuk memberikan syafaat, minta izin kepada Allah, puasa kita dan bacaan Al-Quran kita.
Ternyata keduanya itu hari ini kita laksanakan. Coba lihat kalau bulan puasa ini, pada zuhur, pada asar, sudah masing-masing ambil Al-Quran. Sekalipun hari raya selesai bacaan Al-Quran. Seyogianya pembelajaran di bulan Ramadan, terus bulan yang lain baca Al-Quran, membaca Al-Quran. Puasa dan membaca Al-Quran diberikan izin oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Di tengah hari itu tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali ibadah yang mulia. Itu tingginya nilai puasa. Pada hari mahsyar, hari kiamat nanti, Allah menyeru. Apa kata Allah Ta'ala? Siapa yang dulu puasa? Siapa yang dulu puasa di dunia? Aina shaimun? Mana yang dulu puasa? Maka berdiri semua yang berpuasa. Yang puasanya bolong-bolong kan mau berdiri. Apalagi yang tidak ada puasa sama sekali. Ini berdiri semua yang berpuasa itu. Setelah berdiri semua yang berpuasa, Allah arahkan dia kemana? Ke pintu surga. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di pintu surga itu ada satu pintu. Pintu surga itu ada satu pintu namanya ar-rayyan. Itu pintu surga. La yadkhulu illa shaimun. Tidak masuk ke surga lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Bukan 1 juta, bukan 10 juta, bermiliar-miliar manusia yang berpuasa. Hari itu berdiri pada saat dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kemudian sekian banyak manusia itu Allah persilahkan untuk masuk surga lewat pintu khusus. Lewat pintu khusus. Maka mereka masuk surga. Kemarin waktu kajian ibu-ibu, Ustaz, banyaknya bermiliar-miliar, pada berdesakanlah masuk kajian ibu. Berdesakan Bu, kemudian bayangkan pintu surga seperti pintu masjid. Bayangkan orang bermiliar-miliar masuk lewat pintu, ganalnya lagi pintu masjid. Anda tahulah ganalnya pintu surga. Lihat surganya dulu kayak ganalnya. 133 surah Al-Imran. Surga itu seluas langit dan bumi. Kalau surga seluas langit dan bumi, ini jalan apa katanya? Jalan Mahalingga harus pada pintu surga. Mungkin Banjarmasin lebih kecil daripada pintu surga. Artinya tidak ada hambatan. Para ahli siam, ahli puasa untuk masuk surga itu tidak ada hambatan sama sekali. Nanti itu kemuliaan daripada puasa. Dan puasa salah satu ibadah yang paling dekat dengan keikhlasan. Dan puasa salah satu ibadah yang melaksanakannya tiap hari diampuni dosanya. Ditambah lagi dengan malam hari, baru saja kita melaksanakan qiyamul lail. Apa hadisnya? Man soma siang hari, man qoma malam hari. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Siapa yang berpuasa pada siang hari karena iman, karena mengharap ganjaran dari Allah Ta'ala semata, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Pak, dosa yang telah lalu itu kayak apa kita mau mengukur? Mulai hari ini sampai 2 Juni 1958, urut lahir 2 Juni 1998. Mulai hari ini dihitung Allah tuh berapa jumlahnya? Hampir 66 tahun. Itu dosa masa lalu. Jadi mulai hari lahir sampai hari ini itu dosa masa lalu. Asal catatannya satu, majtanabatil kabair, asal jangan melakukan dosa besar. Kalau dosa besar taubat. Apa dosa besar itu? Semua hadis baik Al-Quran yang bicara dosa besar pasti ranking pertama adalah syirik. Lihat aja, berpuluh-puluh hadis Nabi. Al-Quran menyebutkan apabila bicara dosa besar pasti syirik ranking pertama. Artinya jauhi syirik. Manakala kita tidak melakukan kemusyrikan,
Mungkin di dalam hati kecil kita tidak mungkin itu. Karena itu zamannya kita dulu ada takut. Zamannya ada takut. Belum mengisahkan non biar di kampung belum bahari itu apabila terjadi gerhana matahari ada begiawan sholat di masjid Pak. Sekarang kan luar biasa nah. Sunnah sudah mulai pakai masjid-masjid penuh. Sekalipun masjid-masjid tertentu penuh apabila sholat gerhana. Artinya mengenalnya umat ini dengan sunnah. Nabi mengetuk pintu sholat gerhana. Tapi 60 tahun yang lewat apa apabila terjadi gerhana? Ambil bentungan, turun ke kebun langsat, ke kebun rambutan. Dijatuhkannya ke kebun langsat, tak kasih bubuhan yang ada kiam. Ini waktu jahiliyahnya itu. Gerhana ini mendapatnya hari kiamat. Buat Imam Ghazali kan tahun aja nang Bogor 60-an di pedesaan. Mereka tidak mengerti tentang itu, Pak. Kada mengerti tentang itu. Hari ini itu kita laksanakan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi Nabi mengukur puasa sunnah, bukan puasa wajib. Apalagi puasa wajib. Puasa wajib akan menjadi penolong bagi kita. Belum bebas saja kalau malah ada tulisannya di sini. Biasanya dia Mujahidin itu 15 menit. Di Hasanuddin Majid 10 menit. Jadi lo nanti akibatnya kita ada tulisannya. Kita lewat saja ada bawa-bawa. Yang kedua, man ittaba minkumul janazata man ittaba minkumul yawma janazah. Siapa yang mengantarkan jenazah ke kubur hari ini? Abu Bakar lagi bersama sahabat yang lain. Mengantarkan jenazah ke kubur itu satu paket sebenarnya dengan mensolatkan jenazah. Kalau kita mensolatkan jenazah tapi tidak mengantarkan jenazah, berarti kita mengambil separuh, satu kira. Nabi kan mengatakan apabila mensolatkan, mengantarkan, maka dapat dua kira. Namun 2 karat amarah tatap 20 karat. Ini 2 kira. Sahabat saja paham. Mal kirota ini kata sahabat. Itu berarti kan sahabat Nabi tidak paham. Ya Rasul, maksud 2 kira itu apa? Kal jabalain al-zimain kata Nabi. Seperti 2 gunung yang besar. Gunung paling gandal di Madinah itu gunung Uhud. Seperti 2 biji gunung. Mengantarkan jenazah ternyata luar biasa pahalanya. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, hambatannya hari ini tempat menyolatkan jenazah, taruhnya al-jihad atau al-muslimun atau masjid yang lain. Dengan penguburan jenazah itu jaraknya jauh. Kalau Nabi mensolatkannya di Masjid Nabawi, kemudian Nabi akan memimpin di depan Umar bercerita, Nabi di depan jenazah dan Nabi yang berkata, tolong buka jalan kalian, ini jenazah hendak lewat. Wah, ini kita ada lagi apa itu? Karena sirene ambulan sering jaringan. Tapi berpikir menggunakan jalan Nabawi yang mantap, bagus. Pemberitahuan penghormatan jenazahnya lewat. Nang salahnya tuh sudah boleh dikubur dibunyikannya sering jaringan. Sebenarnya jenazahnya ada lagi. Jadi biar kau aja main nanti yang mulai digabut, malah kamu kepanjang, itu mobil kosong, itu mobil kosong, ugal-ugalan, supirnya adalah. Nah, mana tapi kubur jenazah? Siapa yang mengikuti jenazah? Saya Rasul. Seperti 2 gunung yang besar. Bapak-bapak, hambatannya apa? Hambatannya jarak. Kalau Nabi kan jalan kaki dari Masjid Nabawi jalan kaki ke Baki, jaraknya sekitar 500 meter, setengah pak. Kadang jauh berjalan. Bahkan sahabat saling baiknya lawan Nabi. Di waktu jenazah mulai keluar, maka sahabat menyiapkan tunggangan. Ya Rasul biar mereka dijaga dan naik unta. Kami biar berjalan. Kalau mau Nabi naik. Nabi kada mau naik, kemudian Nabi berjalan sampai ke Baki. Selesai penguburan jenazah, Nabi bertanya, di mana unta yang kamu siapkan tadi? Oh,
Oh ada ya Rasul. Aku naik unta kata. Nabi naik unta pulang. Sahabat dia bertanya lagi, ya Rasul, pemanahan di pian kan mau naik unta tadi. Pemulikan kenapa pian naik? Ujar Nabi, waktu pemanahan tadi jenazah ini diantarkan oleh ribuan malaikat jalan kaki. Lu lupa nama sahabatnya yang meninggal waktu itu. Ribuan malaikat jalan kaki mengantarkan jenazah ini. Pantaskah aku naik kendaraan? Pantaskah aku naik tunggangan? Tidak pantas. Aku berjalan bersama kalian dan bersama ribuan malaikat mengantarkan kubuku. Habis ini Pak Rasul, malaikatnya kemana? Malaikat sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Tidak ada masalah. Nabi naik tunggangan. Jadi jalan kaki diutamakan untuk mengantarkan jenazah. Bayangkan kan mulai di Malaysia, antar kapal 21, jalan kaki. Paksa kan menggunakan kendaraan, paling nggak ada rombongan. Waman at'amanil kumul yawma miskinan. Yang ketiga, siapa yang sudah memberi makan orang miskin? Siapa yang sudah berbagi dengan sesama? Berbagi ini ajaran agama kita, ajaran Islam, sampai Nabi mengukurnya dengan iman. Tidak sempurna iman salah seorang kalian yang tidur terlelap karena kekenyangan, sementara tetangganya ada kaum guring karena lapar. Tidak sempurna iman. Ngeri kita, Pak. Ngeri kita. Artinya berbagi diperintahkan dalam agama kita. Karena kalau sedikit akan kembali. Ada kalau banyak sedikit. Akhirnya pada kalau sedikit banyakin, ada kalau banyak sedikit. Yang penting infak. Bahkan Rasul ditanya tentang infak yang terbaik adalah infak di bulan Ramadan. Shadaqatun fi Ramadan kata Nabi. Bersedekah di bulan Ramadan. Ini tidak terasa. Ada banyak kadang kita buat lewat tiap hari lewat pas tarawih. Tutupi biar jalan kelihatan. Ini bisa banyak, bisa sedikit. Yang banyak supaya jelas tutupinya. Masuk ratusan. Yang sedikit supaya jalan kelihatan tutupi juga. Karena masalah sedikit banyaknya tuh. Yang penting nilainya keikhlasan. Infak 100.000 bisa lebih besar nilainya daripada infak 100 juta. Kenapa? Karena di sini. Manakala yang 100 juta itu tidak ikhlas, lebih besar yang 100.000. Amal ibadah itu perlu sekali keikhlasan. Bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Rasul mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbagi kepada sesama. Beberapa hari lagi nanti kita masuk 1 Syawal. Berbagi lewat apa? Lewat pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah bukan kayak zakat mal. Kalau zakat mal harus ada hartanya dan cukup. Kalau zakat fitrah ini tiap kepala berapa orang yang ada di rumah itu mengeluarkan zakat fitrah. Ini pendidikan berbagi. Salawatan sudah belajar. Kemudian yang berikutnya lagi orang gading sedikit lagi belum ingin sampaikan. Ternyata lagi orang gading 3 gambar mana. Dalam sebuah hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Tirmidzi meriwayatkan, di waktu kita berada di dekat orang sakit itu, kita sedang berada di taman surga. Lagi jangan mantang-mantang di taman surga, seharian di rumah sakit. Ini mengganggu jadinya. Mengganggu. Besok tengok orang sakit, doakan, itu yang sangat penting. Berikan kabar gembira, Pak Haji, Allah Ta'ala mudah menyembuhkan. Lebih berat daripada penyakit biasanya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau perlu bacakan ayatnya, Faiza marutu bahwa yashfi, Allah yang mendatangkan sakit, Allah yang menyembuhkan sakit. Mau doakan waktu itu, berdoa, bergembira, nanti alami. Jangan kadang-kadang jadi sampai dalam orang garis anak tangan di kapal. Wah, biar panas-panas. Di situ aja tahu tante kan garisnya, tahu tante sedang. Arwah mama pakai kayak gini garisnya.
supaya tidak dihalangi, membesuk orang sakit, menggembirakan orang sakit. Belum simpulkan 4 ibadah besar: puasa, mengantarkan jenazah, berbagi, mengilangi orang garing. Majtama'na fi imri'in, dikumpulkannya 4 itu. Siapa tadi yang mampu mengumpulkan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada Allahul jannah, Allah akan masukkan dia ke surga. Hari ini paling ada puasanya sudah kita laksanakan. Mengantar jenazah, ya lalu dikumpulkan di Banjar, awal cepat kita mengantar jenazah. Nomor kapal 21, ke bati-bati sana, ya Pak, ada dokter. Kemudian berbagi, kita sudah bisa laksanakan. Itu amal-amal besar yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu mengisi Ramadan ini sampai akhir dan Ramadan yang tahun-tahun yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.